Hello friends, my name is Alice Nur Alisa from Caspi, and today I want to show you the tutorial to find measure of central tendency and the measure of the variability in Excel using only phone. Because I know that nggak semua orang punya laptop ataupun komputer, jadi mengerjakan Excel itu hanya pakai handphone gitu, where there are so many differences dan pasti akan membuat bingung. So that's why I made this video. So I'm going to show you the tutorial step by step. Let's get through them. Oke, teman-teman, untuk aplikasinya kalian bisa download aja Excel di Google Play Store. Tapi kalau misalkan kalian nggak mau download, kalian juga bisa pakai di web ya, teman-teman. Alright, kita buka aja. Alright, di sini aku ada beberapa data, ada 30 data di sini, dan kita akan mencari measure of center tendency and measure of variability-nya. Oke, pertama-tama kita akan short dulu data yang 30 ini dari yang terkecil sampai terbesar. Kita lihat di sini ya. Kemudian, nah karena kalau di laptop itu kan kita harus copy ini, terus kita copy di sini lalu hapus duplikatnya. Tapi karena di HP nggak bisa guys, jadi kita akan ketik satu-satu si datanya. Nah, ketiknya itu intinya aja ya. Jadi data yang intinya aja. Misalnya ya, kalau misalkan ini nih ada beberapa kan, ada yang 3 data sama. Nah, kita tulisnya satu aja, oke? Oke, kita mulai ya. Kita tulis dulu aja. 9, 8, 3. Oke, aku akan skip ya. Cepat dulu. Oke, nah ini jadinya ada 24 ya, 24 data. Nah, data dari ini itu kita akan pindahkan ke tabel. Tapi sebelumnya kita akan buat dulu tabelnya ya. Nah, kita blok dulu kolomnya. Kemudian kita ke bawah sini dan kita cari format as table. Kita klik. Oke, jadi table. Dan si tablenya ini tuh bisa kita adjust guys, pakai warna-warna yang kita mau nih. Alright, kita ke bawah ada table styles. Oke, wow, there's a lot of colors right here and you can pick that one. Kalian bisa pakai yang mana aja. Aku mau pakai warna ungu. Nah, kayak gini. Oke, gini aja ya. Nah, gini aja. Alright. Oke, after this we are going to namain ya si kolom. Yang kolom satu ini aku akan namain dengan nomor ya, untuk nomor. Right. Kemudian yang kedua ini untuk score atau X ya. Score ini adalah nilai atau data dari yang udah kita persingkat tadi nih. Nah, ini untuk X-nya. Oke. Kemudian yang ketiga ini untuk frekuensi ya guys. Frekuensi atau dalam kurung F. Next, yang ini untuk F kali X atau frekuensi kali skornya ya. Next, yang ini itu untuk X kurangi mean. Oke. Nah, kolom selanjutnya ini untuk dalam kurung ya, X kurangi mean. Ini dipangkatkan 2. Right. Kemudian yang terakhir ini untuk F dikali X kurangi mean pangkat 2. Oke, nah kalau misalkan di laptop itu biasanya nggak bisa ya. Kalau misalkan pakai pangkat yang langsung kayak gini, biasanya mereka tuh pakai sini. Nah, pakai ini terus 2. Nah, biasanya gitu ya kalau laptop. Tapi karena ini di HP, jadi aku bakal pakai ini aja. Alright, next aku bakal buat lagi table di sini untuk cari measure of center tendency-nya dan measure of variability-nya. Kita blok dulu, tarik
seperti biasa tadi, kita ke bawah, ini klik, terus cari format as table. Alright, kita pakai warna orange, aku mau pakai warna orange. Oke. Nah, sini aku mau pisahkan ya. Untuk measure of center tendency-nya di sini. Right. Terus di bawahnya ini untuk measure of variability-nya. Oke. Terus biar lebih menarik ya, aku mau kasih warna tabelnya. Aku mau kasih warna di home ya, ini fill color warna hijau. Oke, yang terang. Oke, yang ini. Kemudian yang bawahnya juga aku mau kasih warna biru. Sini kita tulis mean, kemudian untuk median, kemudian ada modus ya, dan range. Ini untuk quartile, and this for quartile 1, Q1, Q2, and this is Q3. Then right here is interquartile. Interquartile itu adalah Q dikurangi 1 ya teman-teman, ingat-ingat. Interquartile. Dan ada variance. Alright, and the next is standard deviation. Alright, aku mau gedein gini ya, biar kelihatannya lebih bagus. Alright, all done. Nah, untuk yang ini tuh aku mau pakai beda rumus ya. Oke, aku mau ini ternyata kelebihan ya guys, kita hapus. Alright, oke, sekarang kita pindahkan skor yang ini ke tabelnya. Oke, pindahkan, copy. Alright, next. Kalau misalkan ada lebihan gini, kita hapus aja ya, karena tidak penting ya. Delete rows. Alright. Nah, next kita akan kasih number. 1. Aku percepat aja ya. Right. Oke, lebihannya kita hapus lagi. Oke, beres. Oke, sekarang untuk frekuensinya. Nah, untuk frekuensinya ada rumusnya nih guys. Yang pertama, kita klik sama dengan, kemudian ketik count. Nah, di sini ada count if. Nah, kita klik itu, count if. Terus untuk range, nih ada range. Karena kalau range itu kita klik yang A. Oke, klik yang A ini nih guys. Oke, yang A ini kita klik. Kemudian kriteria itu klik score. Nah, yang atas ya. Oke, kita enter. Kita enter aja. Udah ada nih frekuensinya. Nah, kemudian untuk di bawah ini untuk jumlah dari keseluruhannya ya, itu sum. Nah, untuk sum itu kita ketik sama dengan, kemudian sum, kita blok semuanya. Blok. Udah. Oke. Kita next ke F kali X ya. Untuk F kali X ini gampang banget, tinggal kita kalikan aja frekuensinya sama skornya. Itu sama dengan dalam kurung, kalau nggak pakai dalam kurung juga gak apa-apa ya, frekuensi bintang kemudian skor, enter, dan oke, untuk summary-nya, untuk sumnya, untuk jumlahnya itu kita kayak tadi ya, ketik sum, kemudian blok semua data dari atas sampai bawah, kemudian enter. Oke. Wow, biasanya kalau misalkan di laptop tuh bisa ke pinggir gitu loh. Cuman karena aku udah gak tahu caranya kalau di HP, jadi ya gak apa-apa. Next, kita ke X kali dikurangi mean nih. Oke. Tapi meannya belum ketemu nih guys. Nah, meannya itu kita cari dulu ya.
Nah, mean itu dari mean. Oke, kita ke mean ya, sama dengan, nah mean itu dari sum yang dari f kali x dibagi frekuensi. Oke, nah, dapat nih. Kemudian kita ini hapus saja. Oke, karena kebanyakan ya belakangnya, jadi kita crease pakai ini. Nah, sampai 2 angka di belakangnya ya. Oke, next. Nah, kita cari nih sekarang x kurangi meannya. Itu skor, x itu skor dikurangi mean yang tadi ya. Nah, sama dengan nah ini udah ke bawah otomatis, dan ini nggak bener ya guys, kita nggak tahu ini benar atau salahnya. Jadi biar semuanya tuh sama ya, biar bener gitu. Nah, kita pakai ini si dolar di depan O nya, di depan nolnya, sama di tengah-tengahnya gitu, lihat ya. Oke, nah sekarang udah bener nih angkanya. Dan untuk jumlahnya kita benarkan lagi ya, karena ini salah. Oke, seperti biasa, sama dengan, kemudian ketik sum, kita blok dari atas ke bawah. Oke, beres. Next is x kurangi mean kuadrat nih. Nah, ini tuh ada 2 cara ya guys. Yang pertama, kita bisa kalikan dengan angka itu sendiri, misalnya ya, ini klik terus dikali klik angka itu lagi. Nah, gitu. Atau bisa juga kayak gini, sama dengan klik angkanya, kemudian kita ke sini. Nah, terus ini 2 gitu. Nah, gitu. Itu sama aja ya, ini lebih ringkas gitu. Oke, kita sum lagi ya. Ya, untuk sumnya seperti biasa ya, kita hapus dulu. Sama dengan klik sum, kemudian di blok semuanya, enter. Oke, udah. Oke, lanjut. F kali x kurangi mean kuadrat ini kita klik sama dengan, kemudian frekuensinya dikali, nah yang ini ya, udah, right. Kemudian kita sum lagi seperti biasa, ketik sum, pakai sama dengan dulu ya, harus pakai sama dengan, blok, kemudian enter. Oke, karena banyak banget ya di belakang komanya, jadi kita akan crease dulu. Oke, crease dulu ya, kita blok dulu biar sama semua. Kemudian cari mana ya? Oke, di sini nomor format. Nah, ada crease di sini ya. Kita crease sampai 2 angka di belakangnya. Alright, udah beres tabel ini guys. Kita ke, oh ya, aku mau ini dulu bentar. Biar lebih enak dipandang gitu. Untuk sumnya kita kasih warna yang berbeda, ke warna biru. Biru. Nah, biru ini aja. Alright, beres. Kita ke tabel yang selanjutnya. Measure of central tendensinya kita cari ya. Ini udah baru ada mean ya. Kemudian kita ke median nih teman-teman. Cara untuk mencari median itu kayak gimana? Nah, kita bisa lihat dulu ya dari data-datanya. Oke. Oh bentar, karena ini meannya baru 1 nih, aku mau lihat apakah benar kalau misalkan pakai rumus Excel. Bener gak nih? Nah, kita coba lihat ya kalau pakai rumus Excel itu kayak gimana. Kita ketik sama dengan, kemudian kita ketik average. Oke, average. Terus kita klik A yang biasanya ya, yang A di atas. Oke, kemudian kita enter aja. Ternyata sama ya guys angkanya. Hasilnya sama. Kita hapus dulu yang ini, kemudian kita crease lagi. Alright, jadi kita akan bandingkan ya, yang pakai manual sama yang pakai Excel. Oke, mediannya gimana nih cara median? Kita ketik dulu sama dengan, kemudian dalam kurung. Nah, kita lihat ya, kan udah diurutkan nih. Nah, kalau misalkan antara
30 tuh kan dibagi 2 jadi 15. Nah, jadi di tengah-tengah itu kan pasti ada dari yang 15 sama yang 16 kan. Nah, jadi kita tambahkan nilai dari yang 15 sama yang 16-nya. Bagi 2. Oke. Klik. Dapat deh. Nah, kalau untuk pakai Excel-nya kayak gimana nih rumus Excel-nya? Sama dengan median, ketik aja median, kemudian blok lagi yang tadi. Seperti itu. Dapat sama guys. Oke. Kemudian untuk modus nih. Untuk modus ini bisa kelihatan ya. Kita lihat aja di frekuensi nih. Yang paling banyak mana? Oh, ternyata yang paling banyak itu adalah nilai dari 135 ya. Kita langsung ketik aja di sini 135. Oke. Nah, kalau misalkan kita nggak tahu nih karena datanya acak misalnya ya, kita bisa pakai rumus Excel sama dengan kemudian mode. Tanah mode. Kita bisa pakai yang multi ya, atau pakai yang multi aja karena kalau misalkan acak kan kita nggak tahu ya ada berapa banyak, misalnya kan bisa aja ada 2 yang sama gitu kan. Kita pakai yang mode multi. Nah, kita blok lagi yang klik yang A. Nah, enter. Oh, sama kan guys? Oke. Sekarang untuk range. Untuk range itu nilai dari yang terbesar dikurangi nilai terkecil. Nah, yang terbesarnya mana? Yang terbesarnya ini ya, 158. Dikurangi yang terkecilnya. Oke. Hasilnya 99. Nah, kalau untuk pakai rumus Excel-nya dari data raw yang tadi, itu kita ketik. Nah, ini tuh bisa pakai sama dengan terus ketik max. Nah, terus klik A-nya dari nilai-nilai data yang tadi raw. Kemudian kurangi min sama dari nilai A tadi semua. Oke. Enter. Sama ya guys hasilnya. Alright, we move into the quartile. Untuk quartile-nya, untuk quartile 1 itu kita pakai rumus dari manualnya ya. Itu sama dengan 1/4 dikali dalam kurung N ditambah 1. Nah, N-nya itu apa? N-nya itu dari ini frekuensi ya. Frekuensi ditambah 1. Oke. Nah, hasilnya ada 7,75 nih katanya. Oke, kita bisa cari kuartilnya dari angka ini ya. Nah, kita move dulu ke sini. Nah, kita lihat angka 7,75 tuh ada di mana. Nah, kita blok. Nah, di sini teman-teman kita fokusnya ke di sini sum ya. Nah, kita cari angka yang hampir mendekati nih. Nah, ini 7, 6, 8. Oh, 7-nya nggak ada. Ternyata 7 itu berarti ada di 8 sama 7, 8 di sini ya. Ada angka ini karena ada 2 kan. Makanya 7, 8. Nah, jadi kuartilnya itu sama dengan angka yang tadi sini 125 ditambah 125 tutup kurung dibagi 2. Oke, dapat deh. Nah, terus kita coba nih pakai rumus Excel kayak gimana. Nah, untuk rumus Excel-nya sama dengan kita ketik quartile. Nah, ada yang inch ya, quartile inch. Kemudian kita blok yang data dari A yang tadi biasa. Nah, kemudian kuartilnya untuk quartnya 1 ya. Nah, dapet deh ya. Untuk nilainya pasti agak berbeda ya. Kemudian next kita ke kuartil yang kedua. Nah, ini sama dengan 1/2 kali seperti biasa N ditambah 1. Hasilnya berapa? 15,5. Oke. Nah, seperti biasa kita ke frekuensi terus kita cari yang mendekati 15,5 tuh di berapa gitu. Nah, 17 ini
14. Oke, berarti karena 15-nya nggak ada, jadi berarti 15-nya itu ada di 17 ini, disamin. Oke, berarti ini di angka berapa? 135. Oke guys, berarti kuartilnya itu sama dengan 135 tadi kita klik, ditambah 135 dibagi 2. Oke. Sekarang kita coba cari pakai rumus Excel-nya ya lagi. Kita pakai sama dengan, kemudian kita ketik quartile. Quartile inch. Kemudian ini kita blok A. Nah, untuk kuartnya kita pakai angka 2 untuk quartile 2 ya. Klik. Oke, ternyata sama ya guys hasilnya 135. Kemudian untuk kuartal 3 kita klik sama dengan 3/4 kali N 30 ditambah 2. Nah, ingat-ingat ya rumusnya itu beda-beda untuk kuartal 1, 2, sama 3 nya. Sama dengan sama dengan 23,25. Nah, kita bisa lihat mana sih yang mendekati dari angka ini. Di frekuensi sum 20 21 22 23 nih, 23 24. Oke, berarti kan tadi itu 23,25 ya, berarti angka 23,25 itu ada di angka 146 sama 149. Nah, kita klik sama dengan yang 146 ditambah 149 salah dibagi 2. Oke. Ini dia hasilnya guys. Oke, next kita ke quartile dari Excel-nya ya, seperti biasa. Blok, kemudian kuartal 3 ya, jangan lupa. Oke, dapet deh. Meskipun ada berbeda ya, tapi ya pasti akan agak berbeda kalau misalkan pakai rumus biasa sama rumus Excel-nya. Teman, sekarang kita akan cari interquartile-nya. Nah, interquartile-nya itu berarti Q3 dikurangi Q1 ya. Nah, kita sama dengan kemudian klik 3-nya, Q3-nya, Q3 kurangi Q1. Di sini 125 ya. Sama dengan. Oke. Nah, untuk yang ini juga sama, tapi pasti hasilnya berbeda ya karena dari Excel sama yang manual pasti beda. Oke. Oke, next kita ke variance ya. Untuk variance-nya kita klik sama dengan. Nah, kemudian kita klik sum yang ini, yang F kali X kurangi min kuadrat dibagi dalam kurung, pakai dalam kurung ya, jangan lupa. N itu 30 dikurangi 1. Wah, ini dia hasilnya guys. Oke, karena kebanyakan jadi kita keris dulu ya. Oke, sekarang kita coba pakai yang Excel kayak gimana ya. Untuk Excel kita klik sama dengan kemudian ketik var. Nah, ada var nih, ini ada beberapa ya guys. Untuk populasi sama S untuk sampel. Nah, tapi biar gak bingung kita pakai var aja. Kita klik yang dari data raw ya, yang A itu. Kemudian enter. Oke, untuk hasilnya sama ya guys untuk variance-nya. Alright, next the standard deviation. Rumusnya yaitu sama dengan, nah kita klik SQRT. Nah, SQRT, kemudian klik hasil dari variance-nya ya. Klik. Nah, hasilnya segini ya teman-teman. Nah, tapi kalau misalkan kita mau nyari pakai rumus Excel, rumusnya beda nih teman-teman. Kita klik lagi ya. Klik sama dengan, bentar.
sama dengan, kemudian kita ketik ST, nah std itu ya, kemudian klik lagi datanya, kemudian enter. Nah oke, dapat ya teman-teman, dan hasilnya sama ya. Kita kris lagi. Oke, untuk measure of standard tendency dan measure of variability sudah beres nih teman-teman. Next, sekarang kita akan cari poligonnya. Nih, untuk poligonnya kita akan blok dulu skor sama frekuensinya. Kemudian kita ke sini ke bawah, terus dia ke insert. Nah, di sini ada recommended. Oke, kita klik yang paling atas. Nah, udah deh. Sekarang kita pilih dulu ya. Aku percepat. Terus aku mau ketik dulu sini, namain ya polygon, biar gak bingung. Alright, karena kalau misalkan di laptop itu biasanya ada nih laptop yang gak ada recommendednya. Nah, kita bisa akali nih teman-teman. Caranya, nah kita blok lagi ya. Blok lagi, kemudian ke bawah lagi, ke insert lagi, kemudian kita cari chart. Nah, di chart ini ada scatter nih teman-teman. Kita klik, kemudian ada yang urutan keduanya ini. Kita klik, tuh sama kan? Nah, kita pindahin lagi. Bentar. Okay, alright everyone, all is done. Oke, teman-teman, semua udah beres nih dari mulai measure of standard tendency and measure of variability-nya kita udah cari, sampai ke polygonnya juga kita udah cari, teman-teman. Oke, I hope this tutorial is beneficial for you guys. Thank you so much for watching, and I am sorry jika aku ada banyak sekali kesalahan dalam tutorial ini. Oke, dan terima kasih banyak sudah menonton. Bye-bye.